Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Davin Subianto. Di sini saya akan mempresentasikan sedikit tentang teori relativitas Einstein. Teori relativitas adalah teori yang membahas mengenai kecepatan dan percepatan yang diukur secara berbeda melalui kerangka acuan. Konsep dasar dari teori relativitas disusun oleh Albert Einstein menjadi dua jenis, yaitu teori relativitas khusus dan teori relativitas umum. Sejak dahulu kala, para ilmuwan fisika percaya dengan prinsip fisika klasik milik Newton yang menemukan konsep gravitasi dan menyatakan bahwa ruang dan waktu itu mutlak. Namun, kemudian pada abad ke-19 mulai muncul banyak fenomena tak terduga yang tidak dapat dijelaskan dengan hukum Newton. Seperti ketika planet Merkurius mulai mengitari matahari lebih cepat dari perhitungan awal. Kemudian pada tahun 1905, Albert Einstein mengemukakan teori relativitasnya yang mematahkan prinsip hukum fisika klasik tersebut, di mana teori ini mulai menjawab semua pertanyaan aneh yang terjadi di alam kita saat itu. Untuk yang pertama, teori relativitas khusus. Seperti yang telah disebutkan, relativitas mempercayai bahwa yang mutlak adalah hukum fisika dan juga kecepatan cahaya, sedangkan ruang dan waktu adalah relatif. Einstein menemukan teori relativitas khusus yang mempercayai dua postulat. Postulat pertama, bahwa hukum fisika adalah mutlak atau memiliki sifat yang sama pada setiap kerangka acuan yang konstan atau tetap inersial. Artinya, pada setiap kerangka acuan yang konstan atau bergerak konstan atau tidak memiliki bergerak sama sekali, hukum fisika memiliki bentuk yang sama. Untuk postulat yang kedua, menyatakan bahwa kecepatan cahaya selalu konstan serta memiliki nilai C sama dengan 3x 108 meter per second dan tidak tergantung pada sumber cahaya dan posisi si pengamat. Sebagai contoh, dalam satu kerangka acuan terdapat dua pengamat di mana satu bergerak dan satu diam. Keduanya mengamati sebuah peristiwa yang sama, maka keduanya memiliki perbedaan terhadap sudut pandang ruang dan waktu, sehingga ada beberapa dampak yang terjadi akibat adanya teori relativitas khusus ini, yakni sebagai berikut. Yang pertama, dilatasi waktu. Untuk yang kedua, konstruksi panjang. Yang ketiga, masa relativistik. Yang keempat, momentum relativistik. Yang kelima, energi relativistik. Untuk yang kedua, teori relativitas umum. Setelah menemukan teori relativitas khususnya, Albert Einstein mencoba menggabungkan teori Newton tentang gravitasi dengan relativitas miliknya. Dengan segala percobaan dan gagal berkali-kali, akhirnya Einstein menemukan penggabungan teori gravitasi relativitas, yakni teori relativitas umum. Pada teori relativitas umum, Einstein menjelaskan bahwa gravitasi muncul sebagai bagian dari ruang dan waktu. Gravitasi tidak ada begitu saja, melainkan merupakan hasil dari lengkungan ruang dan waktu yang disebabkan adanya sebuah besaran massa. Untuk yang kedua, teori relativitas umum. Bukti teori relativitas yang pertama adalah adanya lubang hitam, yang kedua teori ledakan besar, yang ketiga GPS, yang keempat televisi analog, dan yang kelima teknologi nuklir. Begitu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.